Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 5 semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Ika di pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pelajaran matematika, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku kelas 5, hari ini kita masih sama tentang pecahan di poin yang B, operasi hitung bilangan pecahan. Nah, pembahasannya masih tetap sama, masih ada 4, tapi kalau kemarin adalah di poin yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan, sekarang kita pembahasannya di poin yang kedua, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk desimal. Masih ingat ya bentuk desimal? Yaitu tandanya ada komanya. Baik anak-anakku, kita lanjut. Nah, di poin yang kedua ini terdapat 4 sub pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu menjumlahkan 2 pecahan desimal. Yang B, menjumlahkan 3 pecahan desimal. Dan yang ke C yaitu mengurangkan 2 pecahan desimal. Dan yang poin yang D atau yang keempat yaitu mengurangkan suatu pecahan desimal dengan 2 pecahan desimal lainnya. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang poin yang A, terlebih dahulu kita lihat yang di sebelah kanan. Untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, kita dapat menggunakan 2 cara, yaitu cara bersusun sesuai dengan nilai tempat bilangan atau cara yang kedua, yaitu menggunakan garis bilangan. Sekarang kita masuk ke poin yang A, yaitu menjumlahkan 2 pecahan desimal. Contoh, hitunglah penjumlahan pecahan desimal berikut. 0,3 ditambah 0,4 sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat pembahasannya di sebelah kanan. Di awal tadi sudah dijelaskan, caranya ada 2. Cara yang pertama menggunakan garis bilangan dan cara yang kedua dengan penjumlahan dengan cara bersusun. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu cara penyelesaiannya dengan menggunakan garis bilangan. Kita lihat, kalau kita menggunakan garis bilangan, langkah pertama yang anak-anak lakukan yaitu membuat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya, setelah membuat garis bilangannya, kita mulai dari angka 0. Nah, angka 0, karena ini desimal berarti mulai dari 0,1, 0,2, dan seterusnya. Sampai kalau semakin ke kanan berarti semakin besar angka tersebut. Seperti itu ya. Kita lihat sekarang. 0,3. Setelah anak-anak membuat garis bilangan, kita lihat 0,3. Posisi titik awal adalah di 0. Karena 0,3 berarti melompatnya sebanyak 3 kali ke 0,3 yang awal mulanya dari 0. Jadi kita lompat ya dari titik 0. 0 ke 0,1 melompat 1 kali, dari 0,1 ke 0,2 melompat 2 kali, dari 0,3 ke 0,2 ke 0,3 melompat 1 kali. Jadi
0 dari 0 ke 0,3 melompatnya sebanyak 3 kali. Betul ya? Setelah itu ditambahnya 0,4. Nah, kalau ditambah berarti semakin ke kanan. Oke, sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali? Kan 0,4 ya. Nah, berarti melompatnya sebanyak 4 kali, posisinya di 0,3. Setelah 0,3, melompat 1 kali menjadi 0,4. Melompat lagi yang kedua kalinya berarti 0,5. Melompat yang ketiga kalinya menjadi 0,6. Dan melompat keempat kalinya yaitu berada di 0,7. Berarti jawabannya 0,3 ditambah 0,4 sama dengan 0,7. Bagaimana? Mudah kan ya? Masih bisa mengikuti kan ya? Oke, kita lanjut cara yang kedua, yaitu menyelesaikan dengan cara bersusun. Kita lihat 0,3 ditambah 0,4. Kalau kita menggunakan cara bersusun, yang perlu diingat-ingat intinya, itu adalah meluruskan komanya. Nah, meluruskan komanya, diingat-ingat ya, diluruskan komanya atau diluruskan nilai dari angka desimal tersebut. Oke ya. Sekarang 0,3 ditambah 0,4. Luruskan ya, komanya sudah lurus. Kalau lurus, tinggal mudah sekali sama kayak penjumlahan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Komanya tetap koma, nolnya tetap 0. Seperti itu ya. Mudah bukan? Iya, mudah sekali. Nanti tergantung anak-anak, silakan boleh mencoba dengan cara yang pertama atau cara yang kedua. Bebas saja ya, asalkan anak-anak paham cara menjumlahkan pecahan desimal. Nah, ini anak-anak ada latihan di halaman 18 di buku kalian masing-masing. Silahkan kalian boleh dicoba mana yang sekiranya sulit kalian tandain. Nanti ketika video conference hari Kamis, kita akan bahas tentang penjumlahan pecahan desimal. Itu ya. Next. Kalau yang poin A tadi sudah, sekarang kita ke poin yang B, yaitu menjumlahkan 3 pecahan desimal. Kalau yang poin A 2 pecahan desimal, kalau yang B yaitu menjumlahkan 3 pecahan desimal. Kita lihat contohnya. Hitunglah hasil penjumlahan pecahan desimal berikut. 0,2 ditambah 0,4 ditambah 0,5. Maksudnya ada 3 pecahan desimal itu seperti ini. Ada 0,2 ditambah 0,4 ditambah 0,5. Cara pembahasannya bagaimana? Nah, cara pembahasannya sama. Ada 2 cara, yaitu dengan garis bilangan dan cara bersusun. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu dengan cara garis bilangan. Nah, kalau pada garis bilangan, kalau ada 3 pecahan desimal, itu tinggal langsung ditambahkan semakin ke kanan kalau penjumlahan. Sekarang 0,2, posisi ada di 0,2. Asal mulanya titiknya berada di 0 ya. Melompat 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena 0,2. Nah, kita lihat yang duanya yang di setelah koma itu. Itu melompatnya sebanyak berapa kali dilihat dari situnya. Oke, kita melompat 2 kali dari titik 0. 0 ke 0,1 1 kali, 0,1 ke 0,2 berarti sudah melompat 2 kali. Udah ya. Kemudian ditambah berarti semakin ke kanan. Dari 0,3 melompat berapa kali ini? Melompat 4 kali ya nanti karena ditambah 0,4. Oke, 0,2 ke 0,3 1 kali. 0,3 ke 0,4 2 kali, 0,4 ke 0,5 3 kali, 0,5 ke 0,6 sebanyak 4 kali. Nah, itu sudah ada di titik 0,6. Setelah itu, ditambah lagi.
berapa kali melompatnya? 5 kali. Berarti 0,5. Berarti 5 kali ya melompatnya. Oke, kita lanjutkan. Dari 0,6 melompat 5 kali. Ke 0,7, ke 0,8, ke 0,9, 1,0 dan 1,1. Ini kenapa 1,1? Nah, 1, setelah 0,9 kan itu angka 10. Nah, 10, 1,0 itu sama dengan 1. Nah, di belakang koma kalau ada 0 itu sama aja artinya tidak ada ya. Nah, berarti angka 1. Setelah itu 1,1, 1,2 dan seterusnya. Berarti ada di 1,1. Jadi 0,2 ditambah 0,4 ditambah 0,5 sama dengan 1,1. Seperti itu ya. Mudah ya. Semoga anak-anaknya masih bisa mengikuti ya. Next, cara yang kedua yaitu dengan cara bersusun. Menggunakan cara bersusun di ada tiga pecahan bilangan pecahan desimal ini ada 2 cara. Cara yang kedua ada 2 cara. Kita ulangi lagi, cara bersusun ini ada 2 cara. Cara yang pertama dengan bersusunnya dengan langsung menjumlahkan. Nah, desimal pertama ditambah dengan desimal kedua. Kita lihat 0,2 ditambah 0,4. Langsung diluruskan komanya. Nah, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Komanya turun 0 sama. Kemudian ditambah angka desimal yang ketiga yaitu 0,5. Hasilnya ini baru ditambah yang ketiga ya. 0,6 ditambah 0,5. 6 ditambah 5 berapa? 11. Tidak boleh ditulis 11 semuanya, tapi ditulis angka yang belakang. Oke, paham ya? Angka belakang kalau 11 kan yang belakang angka 1 ya. Angka 1, angka satuannya kita tambah ke depan. Di atas ini ya, jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Komanya tetap lurusnya. Seperti itu. Jadi 0,2 ditambah 0,4 ditambah 0,5 sama dengan 1,1. Seperti itu. Mudah ya kalau desimal ya penjumlahan. Oke, kita lanjut cara yang kedua dengan cara bersusun. Kita lihat 0,2 sama dengan 0-nya kita pisahkan 0 ditambah, nah karena 0,2 itu sama dengan 2/10 ya, 2/10. Nah ini juga 4 sama dengan 0 ditambah 4/10. Paham ya maksudnya per 10? Karena di belakang koma ada 1 angka, makanya per 10. Seperti itu. Sekarang langsung ditambahkan. 0,5 itu sama dengan 0 ditambah 5/10. Lalu kita tarik garis straight, akhirnya terus ditambah. Setelah itu kita lihat 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 ya. Terus 2 ditambah 4 6. 6 ditambah 5 11. 0 ditambah 11/10. Ingat ya, penjumlahan pada pecahan biasa yang bertambah itu yang angka atasnya aja atau pembilangnya. Angka penyebutnya tetap tidak ikut ditambahkan. Paham ya? Jadi 2 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 11/10. Tetap sama dengan. Nah, karena 0 ditambah 11/10 itu tetap hasilnya angka itu sendiri. 0-nya jadi hilang, bukan hilang ya. Tapi kalau kalian 0 ditambah 1 berapa ya? 1, angka itu sendiri. Bilangan atau angka kalau ditambahkan dengan angka 0 itu bilangan itu sendiri. 1 juta ditambah 0, ya 1 juta. 1000 ditambah 0, ya 1000. Seperti itu. Nah ini juga gitu. 0 ditambah 1/10 itu sama
1/10. Ingat ya. Kemudian dari sini, nah ini kita pisahkan. 11/10 itu bisa ditambahkan begini anak-anak. 11 itu bisa 10 ditambah 1. Benar nggak? Ya, seperti itu ya. Nah, 10 ditambah 10. 10/10. Nah, 10/10 itu nilainya berapa? 1. 5/5 berapa? 5 bagi 5. 1. Nah, kita pisahkan seperti itu. Jadi 10/10 ditambah 1/10 sama dengan 10/10 hasilnya 1. Ditambah 1/10. Jadi 1 ditambah 1/10 sama dengan 1/10. Ini kalau saya seperti ini sangat mudah sekali. Satunya tetap ditulis, bilangan utuhnya tetap ditulis di depan, koma, 1/10, koma 1. Seperti itu ya. Jadi 0,2 ditambah 0,4 ditambah 0,5 sama dengan 1/1. Mudah ya. Kita tekankan lagi, anak-anak boleh bebas memilih mau cara yang menggunakan garis bilangan, menggunakan bersusun yang cara 1 atau bersusun yang cara 2. Pokoknya intinya silakan memilih yang sekiranya mudah bagi anak-anak. Ya, Bu Ika tidak mengharuskan menggunakan cara 1, menggunakan cara 2, menggunakan cara 3, tidak. Tapi Bu Ika memberikan kebebasan, silahkan anak-anak mencoba, boleh menggunakan cara garis bilangan, boleh menggunakan cara bersusun cara 1, atau bersusun cara 2. Oke. Biar anak-anak lebih paham, silahkan nanti di rumah dicoba, dikotret, dihitung. Soalnya ada di halaman 19. Seperti itu ya. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu salah kita di mana. Seperti itu ya. Jadi kita coba dulu. Yang sulit sekali lagi, kalau yang anak-anak mengalami kesulitan boleh japri Bu Ika atau anak-anak nanti kita bahas ketika video conference di hari Kamis. Next. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga atau poin yang C, yaitu mengurangkan 2 pecahan desimal. Kalau yang poin A sama poin B itu penjumlahan, nah sekarang di poin yang C yaitu mengurangkan 2 pecahan desimal. Sekarang ke mengurangkan ya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh, hitunglah hasil pengurangan pecahan desimal berikut. 0,8 dikurangi 0,5. Masih sama caranya. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal ada 2 cara. Cara menggunakan garis bilangan dan menggunakan cara susun. Ingat, kalau penjumlahan menggunakan garis bilangan itu semakin ke kanan berarti semakin dijumlahkan. Tapi kalau pengurangan berarti lompatnya ke kiri. Ingat sekali lagi, kalau penjumlahan menggunakan garis bilangan, berarti itu langkahnya melompatnya itu ke kanan, ke kanan, ke kanan. Dijumlah berarti ke kanan, jumlah lagi berarti ke kanan. Tapi kalau menggunakan garis bilangan pada pengurangan, berarti melompatnya ke kiri. Kita lihat pembahasan di sebelah kanan. 0,8. Nah, di sini ya, posisinya asal mulanya kan di titik 0, menjadi 0,8 di sini. Dilihat ya. Dan di sebelah kanan, kursor Bu Ika, 0,8 dikurangi 5. Dikurangi 0,5. Maaf, dikurangi 0,5. Berarti dikurangi melompat ke kiri sebanyak 5 kali. Paham? Paham ya? Oke. Sekarang dari angka 0,8, posisinya di sini, kita melompat sebanyak 5 kali ke kiri. Dari 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, dan yang kelima 0,3. Berarti sudah diketahui hasilnya.
0,8 dikurangi 0,5 sama dengan 0,3. Paham ya? Mudah sekali insya Allah ya. Sekarang cara yang B, yaitu menyelesaikan dengan cara bersusun. Cara bersusunnya ada dua cara. Nah, kita lihat. Cara yang pertama, yaitu dikurangkan secara langsung tanpa memisahkan 0 dengan angka per 10-nya atau per 100-nya atau per 1000-nya. Kita lihat cara yang pertama. 0,8 dikurangi 0,5. Langsung ditulis. Diluruskan komanya. Yang menjadi patokan adalah lurus komanya. 0,8 dikurangi 0,5. Kalau sudah lurus komanya, berarti tinggal dikurangi. 8 dikurangi 5 berapa? Sama dengan 3. Ini 0,3. Jadi 0,8 dikurangi 0,5 sama dengan 0,3. Mudah sekali anak-anak ya. Oke, kita lanjut ya ke cara yang kedua dari cara bersusun. 0,8 itu sama dengan 0 ditambah 8 per 10. Tahu ya, kenapa 8 per 10 tidak 8 per 100? Karena di belakang koma hanya ada angka 8 saja. Makanya 8 per 10. Terus 0,5 sama dengan 0 ditambah 5 per 10. Kemudian kita tarik garis, dikurangi. Oke. Sama dengan 0 dikurangi 0 sama dengan 0 ditambah, nah kenapa ditambahkan? Karena 0 ditambah 8 per 10. Nah, 8 dikurangi 5 sama dengan berapa? 3. Jadi 3 per 10. Nah, penyebutnya tidak ikut dikurang. Nah, karena pecahan biasa, pada pecahan biasa itu penyebutnya tidak ikut berkurang maupun bertambah tidak. Jadi tetap penyebutnya. Yang bertambah atau berkurang itu adalah pembilangnya atau bilangan yang angka yang atas ya. Oke, 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 3 per 10. Sama dengan 0-nya hilang. 0 ditambah 3 per 10 sama dengan 3 per 10. Sudah kelihatan ya, 3 per 10 itu kalau pada ditulis 0,3. Jadi 0,8 dikurangi 0,5 sama dengan 0,3. Udah ya? Masih semangat? Oke, next. Nah, anak-anakku, kelas 5, di buku kalian ada latihan. Nah, kalian boleh mencoba-coba lagi. Ini mudah ya. Di halaman 20. Oke, kalau sudah nanti boleh dicoba di rumahnya masing-masing. Kita next akan melanjutkan ke poin yang terakhir di poin yang kedua. Nah, sekarang poin yang D yaitu masih mengurangkan. Mengurangkan suatu pecahan desimal dengan dua pecahan desimal lainnya. Wah, banyak sekali ya. Sama ya kayak kalau sama kayak poin yang B. Ada 3 pecahan desimal. Ini juga sama, ada dikurangkan dengan 3 pecahan desimal. Mengurangkan suatu pecahan desimal dengan 2 pecahan desimal lainnya. Kita lihat contohnya. Hitunglah hasil pengurangan desimal berikut. 0,9 dikurangi 0,4 dikurangi 0,3. Kita lihat pembahasan di sebelah kanannya. Cara yang pertama yaitu menggunakan garis bilangan. Langkah pertama, kita tarik garis bilangan, kita tulis mulai dari angka 0, 0,1, 0,2, setelah 0,9 itu adalah 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Semakin ke kanan, semakin besar angkanya. Semakin ke kiri, semakin kecil angkanya atau semakin dikurangi. Oke, karena ini adalah pengurangan, kita tekankan lagi, berarti nanti melompatnya ke kiri. Kita lihat, 0,9, posisi ada di sini. 0,9, ini ya.
Oke. Oke. 0,9 ada di sini. Setelah itu, melompat sebanyak 4 kali ke kiri karena dikurangi 0,4. 1 di 0,8, 0,7, 0,6, dan 0,5. Setelah itu dikurangi lagi 0,3, berarti melompat ke kiri sebanyak 3 kali. Dari 0,5 ya, ke 0,4, ke 0,3, dan ke 0,2. Seperti itu ya. Jadi 0,9 dikurangi 0,4 dikurangi 0,3 sama dengan 0,2. Mudah ya? Oke, kita lanjut cara yang kedua, yaitu dengan cara pengurangan bersusun. Pengurangan bersusun cara yang pertama, yaitu langsung dikurangkan. Angka desimal yang pertama dikurangkan angka desimal yang kedua. 0,9 dikurangi 0,4. Kita tekankan lagi, jumlahan dan pengurangan pada desimal itu harus diluruskan komanya, gitu ya. Sama penjumlahan dan pengurangan. Kita luruskan dulu 0,9 dikurang 0,4. Kalau sudah lurus sangat mudah. Kita mulai dari yang belakang. 9 dikurang 4, 9 dikurang 4 ada berapa? 5. Oke, tulis 5. Nih. Komanya turun, nolnya turun. Udah ya? Kemudian dikurang lagi, masih ada satu langkah lagi yang mengurang yaitu angka 0,3. Jadi hasilnya ini 0,5 dikurang 0,3. 5 dikurangi 3 berapa? 2. Jadi 0, nolnya tetap turun, komanya tetap. Jadi 0,9 dikurangi 0,4 dikurangi 0,2 hasilnya 0,2. Oke, ulangi lagi. 0,9 dikurangi 4 hasilnya 0,5. Setelah itu hasilnya dikurangi dengan bilangan yang terakhir itu 0,3 sama dengan 0,2. Jadi 0,9 dikurangi 0,4 dikurangi 0,3 sama dengan 0,2. Mudah ya? Sama aja kayak penjumlahan ya. Cuman ini dikurangi seperti itu. Oke, lanjut ke cara yang kedua dari cara bersusun. Dengan memisahkan angka 0 dan bilangan pecahan biasanya. Oke, kita lihat 0,9. Oke, dijadikan 2. 0 ditambah 9 per 10. 0,4 menjadi 0 ditambah 4 per 10. Kemudian kita tarik garis, kemudian dikurangi. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jumlahnya turun. Oke, ditulis 9 dikurangi 4 sama dengan 5 per 10. Oke. Kalau sudah begini, dikurangi lagi 0,3. Kita tulis 0,3. 0,3 itu sama dengan 0 ditambah 3 per 10. Betul. Kalau sudah seperti ini, kita kurangi lagi. 0 dikurangi 0, 0. Tambahnya turun. Oke. Terus 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 0 ditambah 0,2. 0 ditambah 2 per 10 sama dengan 2 per 10. Nah, kelihatan kalau udah 2 per 10 seperti ini. Sudah kelihatan berarti tinggal tulis aja desimalnya 0 per 10. Seperti itu ya anak-anak ya. Paham ya? Oke. Untuk selanjutnya boleh coba kembali latihannya di halaman 21 di buku kalian masing-masing. Oke, saya alhamdulillah pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga anak-anaknya bisa memahami apa yang Bu Ika jelaskan di awal sampai sekarang. Semoga anak-anaknya semakin semangat gitu ya. Jangan takut belajar matematika itu tidak diangan-angan. Sekali lagi, kalau kita belajar matematika itu kita harus berani mencoba, berani mengotret, berani menghitung. Jangan takut salah.
Oke, karena matematika itu selalu ada jawabannya. Kalau tidak ada jawabannya berarti itu yang salah gitu. Nah, kalau yang salahnya itu kita cari bersama-sama. Kesulitan itu kita cari bersama-sama. Seperti itu anak-anak ya. Paham ya? Baik, kalau sudah kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.